Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Manajemen Perusahaan Industri dari kelas TIRM 20. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Lulu Zakia Nur Rahma dengan NPM 21262011485 bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Maura Santia Nugrah dengan NPM 2126201122. Izin menyampaikan materi mengenai kesiapan mahasiswa di tahun 2050 serta akan membahas tentang peluang dan tantangan transisi energi di Indonesia pasca KTT G20. Materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Mahasiswa 2050. Menjadi mahasiswa berdaya saing di masa depan akan semakin penting karena perubahan yang pesat dalam dunia teknologi dan globalisasi yang semakin meningkat. Tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa pada tahun 2050 akan sangat berbeda dengan yang dihadapi saat ini, sehingga dibutuhkan persiapan yang baik agar siap menghadapinya. Mahasiswa yang berdaya saing pada tahun 2050 akan dihadapkan pada tuntutan untuk memiliki keterampilan dan pengetahuan yang lebih luas, terutama dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan yang terus berkembang. Selain itu, mahasiswa juga harus mampu beradaptasi dengan lingkungan yang semakin kompleks dan dinamis, serta dapat berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang dari latar belakang yang berbeda. Untuk siap menjadi mahasiswa berdaya saing pada tahun 2050, kita dapat melakukan beberapa hal di antaranya. Yang pertama, terus meningkatkan kualitas pendidikan dan belajar sepanjang hayat. Yang kedua, memperluas jaringan dan beradaptasi dalam kegiatan organisasi dan sosial. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan teknologi dan digital. Yang keempat, meningkatkan pemahaman tentang isu-isu global dan lingkungan. Yang terakhir, memiliki keterampilan interpersonal dan kemampuan untuk bekerja dalam tim. Nah, dengan persiapan yang baik, mahasiswa dapat menjadi agen perubahan dan memiliki dampak positif pada masyarakat dan dunia di masa depan. Untuk KTT G20, transisi energi menjadi topik yang semakin penting dalam agenda pembangunan global, termasuk di Indonesia. Di tengah kebutuhan akan energi yang semakin meningkat, negara-negara di seluruh dunia dituntut untuk beralih dari sumber energi fosil ke energi bersih dan berkelanjutan. Pada tahun 2018, Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20 yang diadakan di Bali, di mana transisi energi menjadi salah satu topik utama yang dibahas. Dalam makalah ini akan dibahas tentang peluang dan implementasi transisi energi di Indonesia pasca KTT G20 Bali. Untuk itu, saya persilahkan kepada rekan saya untuk menjelaskan peluang transisi energi di Indonesia. Nah, untuk kesimpulan dari pembahasan kita kali ini yaitu transisi energi di Indonesia pasca KTT G20 Bali menawarkan peluang besar untuk memanfaatkan potensi sumber energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Implementasi transisi energi memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, serta memerlukan komitmen dan investasi yang besar. Dalam implementasi transisi energi, Indonesia perlu fokus pada pengembangan energi terbarukan di sektor listrik dan non-listrik, meningkatkan efisiensi energi, serta mengembangkan teknologi dan inovasi di sektor energi terbarukan. Sekian dari saya kembalikan kepada rekan saya. Terima kasih kepada rekan saya telah menyampaikan materinya dengan jelas. Izinkan saya untuk melanjutkan pemaparan materi. Nah, di sini ada peluang transisi energi di Indonesia. Indonesia memiliki potensi sumber daya energi terbarukan yang sangat besar, seperti energi surya, angin, air, dan biomasa.
Selain itu, Indonesia juga memiliki cadangan batu bara yang melimpah, meskipun penggunaannya di masa depan akan semakin dibatasi, karena semakin diperlukan perlindungan lingkungan. Nah, dalam rangka mencapai target energi nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, yaitu 23% dari total energi yang dihasilkan berasal dari energi terbarukan pada tahun 2025. Nah, terdapat beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan, antara lain yang pertama, meningkatkan pengembangan energi terbarukan di sektor listrik. Nah, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya, angin, air pada saat ini. Baru sekitar 10% dari total kapasitas pembangkit listrik serta dari energi terbarukan. Sehingga terdapat peluang yang sangat besar untuk meningkatkan pengembangan energi terbarukan di sektor listrik. Nah, yang kedua, meningkatkan pengembangan energi terbarukan di sektor non-listrik. Selain di sektor listrik, energi terbarukan juga dapat dimanfaatkan di sektor non-listrik, seperti transportasi dan industri. Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan kendaraan listrik dan energi surya di sektor transportasi, serta penggunaan biomasa dan energi surya di sektor industri. Nah, yang terakhir ada meningkatkan efisiensi energi. Meningkatkan efisiensi energi merupakan langkah penting dalam upaya transisi energi. Nah, Indonesia dapat memperbaiki efisiensi energi dengan memperkuat regulasi dan standar yang berlaku, meningkatkan penggunaan teknologi, hemat energi, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya efisiensi energi. Nah, yang selanjutnya adapun implementasi transisi energi di Indonesia. Implementasi transisi energi di Indonesia memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat. Dan adapun beberapa langkah yang dapat diambil, antara lain yang pertama, mendorong investasi di sektor energi terbarukan. Nah, pemerintah perlu mendorong investasi di sektor energi terbarukan dengan memberikan insentif dan fasilitas, serta pembebasan pajak dan subsidi. Selain itu, pemerintah juga dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan internasional untuk mendapatkan dukungan finansial. Nah, yang selanjutnya ada mengembangkan teknologi inovasi di sektor energi terbarukan. Indonesia dapat mengembangkan teknologi dan inovasi di sektor energi terbarukan, baik dalam hal pengembangan teknologi pembangkit maupun teknologi penyimpanan energi. Nah, dalam hal ini pemerintah dapat bekerja sama dengan universitas dan lembaga penelitian untuk mempercepat pengembangan teknologi terbarukan yang lebih efisiensi dan murah. Lalu selanjutnya, adapun meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia juga merupakan hal yang penting dalam mengimplementasi transisi energi. Pemerintah dapat memberikan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat dan tenaga kerja di sektor energi terbarukan agar mereka dapat berkontribusi secara optimal dalam pembangunan energi terbarukan di Indonesia. Nah, yang terakhir ada meningkatkan kesadaran masyarakat. Pentingnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya transisi energi juga perlu dilakukan. Pemerintah dapat melakukan kampanye dan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat energi terbarukan dan dampak negatif dari penggunaan energi fosil. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mungkin kesimpulannya, transisi energi di Indonesia pasca KTT G20 Bali menawarkan peluang besar untuk memanfaatkan potensi sumber daya energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Implementasi transisi energi merupakan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat, serta memerlukan komitmen dan investasi yang besar dalam implementasi transisi energi di Indonesia.
Indonesia perlu fokus pada pengembangan energi terbarukan di sektor listrik dan non-listrik, meningkatkan efisiensi energi, serta mengembangkan teknologi dan inovasi di sekitar energi terbarukan. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.